Tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan materi kuliah kita dengan tema nanti handling imbalance dataset. Kita akan nanti bahas apa itu handling, ya, penanganan kan terhadap dataset yang tidak seimbang, handling imbalance dataset. Nanti kita akan bahas contoh apa penerapan AI dalam kasus COVID. Ya, COVID. Pernah kan dengar COVID itu apa? Ya, sebuah wabah yang sekarang lagi itu ya, lagi ditakuti oleh semua orang. Nah, ini dari UGM ini para peneliti ya COVID sudah mampu menciptakan alat yang bisa mendiagnosis atau bisa mengklasifikasi bahwa seseorang itu terjangkit virus COVID-19 atau tidak. Itu menggunakan AI dan machine learning. Nanti kita akan bahas. Contohnya kita akan ungkap di sini bagaimana cara membangun yaitu apa? Membangun sistem yang mampu mengklasifikasi atau mendeteksi penyakit COVID. Terdengar nggak suaranya? Dengeran, Pak. Terdengar, Pak. Ya, sip. Kita lanjutkan. Nah, tentunya nanti pada proses klasifikasi, biasanya kita memiliki beragam permasalahan pada data. Baik dari pre-processing data, modeling, evaluasi, dan lainnya. Klasifikasi. Nah, kalau kita mengembangkan deteksi bahwa seseorang itu punya penyakit terkena virus COVID atau tidak, itu menggunakan klasifikasi. Ya. Ada problem di sana terkait dengan data, baik pre-processing, artinya sebelum data itu diolah, data itu diambil, itu data itu harus betul-betul siap kan. Kemudian membangun modelingnya, modeling itu yang menggunakan algoritma tertentu kan, evaluasi dan lain. Kadang salah satu hal yang kurang disadari dari proses klasifikasi adalah pada jumlah ataupun proporsi dari label kelas yang kita hadapi. Bisa jadi yang kita hadapi adalah imbalance dataset. Jadi apa imbalance dataset? Imbalance dataset apa jadi? Data yang tidak berimbang. Ya, data yang tidak berimbang ya. Dan dataset. Oh, ini suaranya jelas juga dari sana. Barusan siapa? Ada yang suaranya? Iya, Pak. Pakai headset kalian atau pakai enggak? Pakai headset. Oh. Ya, sambil anak-anak nih yang baru masuk yang aktifkan. Ya, kita lanjutkan ya. Kita tuh sebetulnya imbalance dataset. Nanti dalam data penyakit pun imbalance dataset tentunya bisa ditemukan data tersebut. Dalam keuangan imbalance dataset bisa ketemukan tidak seimbang kan. Artinya orang yang sakit dengan orang yang sehat biasanya banyak orang yang sehat kan daripada yang sakit. Oke. Di sini apa bahaya dari imbalance dataset? Ya, bagi sistem yang kita akan kembangkan. Biasanya pada imbalance data, bisa jadi ya, request memiliki proporsi kurang dari 1% dari keseluruhan data.
Jadi kelas yang sedikit ya, itu proporsi yang kurang dari keseluruhan data. Misalkan rare class itu hanya 2% dari data keseluruhan. Kita anggap model kita tidak cukup baik untuk membedakan rare class dengan abundant class. Model memprediksi data menjadi abundant class, maka akurasi skor yang diperoleh adalah 99,8%. Artinya karena ada ketidakseimbangan data, sehingga sistem waktu dijalankan, dia akan mampu mendeteksi ya, bahwa sistem itu akurasinya 99,8%. Itu terlalu tinggi. Ya. Ini ada overfitting nanti. Nanti pas dikasih data yang lain yang baru, sistem itu tidak bisa mendeteksi. Yang mendeteksinya salah. Karena itu terjadi imbalance data. Ini data yang sedikit dengan data yang banyak tidak seimbang. Rare class dengan abundant class itu nggak sama. Itu bahayanya. Jadi aplikasi sistem kita itu nggak mampu mendeteksi, tidak mampu mengklasifikasi karena datanya itu ya terlalu berbeda sekali, sudah jauh. Nah, ini masih slide yang lama ya. Siapin. Jadi tadi ya kan akurasi yang tinggi ya, berarti tinggi sekali yang ini kan tinggi. Ini tinggi sekali akurasi di sini. Tadi kan di sini akurasi dari sistem itu 99,8. Ini akurasi yang tinggi sekali. Tinggi sekali. Saya mengaktifkan yang sekali. Tapi model kita tidak bisa memberikan abundant class dan rare class. Coba bayangkan kita kehilangan uang atau mengalami kerugian di setiap salah memprediksi data fraud. Ini di sini yang dicontohkannya adalah data fraud. Ada yang tahu nggak apa data fraud itu? Halo, ada? Ya, atau siapa aja, apa data fraud? Kebocoran data, Pak. Kebocoran ya. Fraud atau kecurangan ya, kecurangan data. Kecurangan. Ini biasanya kecurangan data itu banyak dilakukan oleh orang-orang bisnis. Ya. Baik dia melaporkan keuangannya itu curang dia. Ya. Melaporkan kerugian padahal dia sebetulnya untung, tapi yang dilakukan kerugian. Atau dalam sistem yang lain, banking, ada nasabah yang ingin mengambil kredit untuk usaha maupun kredit yang lain, dia melaporkan data-data yang curang. Nah, itu fraud, data fraud. Artinya kita harus mampu membangun sistem yang bisa mendeteksi, misalkan mendeteksi kecurangan laporan seseorang itu curang. Kecurangan. Laporan bisa aja kecurangan. Bisa diterapkan aja ya kecurangan di berbagai bidang. Nah, tentunya data set tersebut harus si sistem itu harus mampu data kecurangan. Biasanya data kecurangan hanya sedikit daripada data yang tidak curang. Nah, berarti kalau si sistem yang kita bangun tidak mampu
mendeteksi data kecurangan, nanti si data fraud, maka kita otomatis akan kehilangan uang sebanyak lipatan jumlah data bervariabel fraud ya, atau rare class tersebut. Jadi data yang fraud itu sedikit. Tapi kalau dalam transaksi keuangan biasanya ya mengajukan kredit itu nilai uangnya triliun atau miliar dalam dolar. Sehingga kalau tidak terdeteksi ini bisa menyebabkan kerugian di corporate ya. Teknik menghadapi imbalance data set menjadi penting di sini untuk membantu membentuk model yang kita inginkan. Sama juga kalau kita memprediksi seseorang yang terkena virus COVID, ya, ternyata sistem yang kita bangun itu tidak mampu mendeteksi orang yang kena virus COVID. Nah, ini akan membahayakan masyarakat, karena orang yang terkena virus COVID kan berkeliaran kemana-mana, menularkan kemana-mana. Padahal dia sudah diperiksa, ya, diperiksa tentang punya penyakit itu tidak. Nah, itu problemnya kalau sistem kita itu tidak menghandle imbalance data. Jadi model yang kita harapkan adalah model yang bisa membedakan antara rare class dan abundant class, artinya kelas yang sedikit dengan kelas yang banyak, ya, bisa membedakan. Ya, kalau kita kasusnya COVID, artinya kita bisa membedakan kelas yang terkena COVID, kelas yang tidak terkena COVID. Tentunya kelas yang tidak terkena COVID itu banyak sekali, sedangkan yang terkena itu sedikit. Nah, itu terkait imbalance data. Di sini how to handling imbalance data set. Bagaimana menangani data set yang tidak seimbang itu. Nah, nanti ada beberapa metode yang perlu kita pelajari, kita perlu perdalam, kan? Ada yang menggunakan evaluation metric yang tepat, ada yang menggunakan confuse metric, kan? Yang kemarin di pemrograman kemarin kan udah diberikan itu, ada yang confuse metric ya. Nanti di dalamnya ada parameternya, ada precision, ada recall, ada advanced score, dan MCC, dan AUC. Nanti kita bahas lebih detail ya, terkait dengan handling imbalance data set. Bapak nanti di sini menjelaskan tentang membangun sistem GNOS. Di dalamnya ada AI-nya, kan? Ada mesin learning. Untuk sementara ya handling secara teknis belum kita bahas. Jadi ada menggunakan evaluasi metrik, ya, ada menggunakan resampling, ya. Ada oversampling, ada undersampling. Kalau oversampling itu melakukan generate pada rare class, sehingga jumlah dari rare class sama dengan jumlah dari abundant class. Oversampling yang melakukan generate, ya, pembangkitan data pada kelas yang sedikit, sehingga kelas yang sedikit itu sama dengan kelas yang banyak, itu yang oversampling. Kalau yang undersampling melakukan seleksi pada abundant class secara acak, sehingga abundant class nilainya berkurang sampai dengan jumlahnya sama dengan rare class. Jadi intinya antara abundant class dengan rare class itu jumlahnya sama. Itu melakukan resampling. Ini tadi ya, ini resampling. Kemudian menggunakan key fault cross validation, juga salah satu untuk ya menangani keimbalan data. Jadi perlu dicatat bahwa penggunaan cross validation di sini harus diterapkan dengan benar saat digunakan pada kasus keimbalan data. Pada kasus oversampling, penggunaan key fault ini
sering mengalami overfitting. Ada yang tahu apa overfitting? Ya, ada yang tahu apa yang overfitting? Bukan. Sugi tahu nggak overfitting? Adi Prayoga tahu overfitting? Belum tahu, Pak. Ya. Ahmad Rufai. Overfitting. Aldi. Astika. Dwiki. Wah, nggak ada nih ya. Coba Astika nih, yang cewek Astika tahu nggak overfitting? Wah, keluar dulu kali ya. Farhan coba deh yang aktif Farhan. Farhan FF apa overfitting Farhan? Kedengaran nggak suara Bapak? Dek, kedengaran nggak deh suara Bapak deh? Kedengaran, Pak. Oh, kenapa yang lain nggak merespon ya? Kedengaran nggak di tempat lain? Kedengeran ya? Kedengeran, Pak. Adi, coba kedengaran, Di. Kedengeran, Pak. Oh, kedengaran. Jelas kan? Jelas. Oh, jelas ya. Ya, gitu Jelas ya. suaranya, Pak. Jelas ya. Ya. Ya, coba ada yang tuh overfitting nggak? Astika nih coba yang cewek. Kedengaran nggak Astika? Oh, nggak ada Astika ya. Padahal sini hadir Astika. Wiki ada Wiki. Guntur, dari tadi Guntur yang pertama datang Guntur. Kedengaran Guntur? Pak, Ya? kedengeran Pak. Kedengaran? Oh, kok kedengaran ya? Kecil tapi yang suara kamu kecil Guntur sih. Ya Pak, ini Coba agak keras suaranya. mic-nya rada problem Pak. Oh. Coba Farhan ada nggak? Suaranya keras nggak? Wah, nggak ada mood. Astika, Dwi, Guntur. Henry ada? Imam Nur Ada, Jaman. Pak. Ada. Nah, Henry, coba Henry. Ada Pak, kedengaran Pak? Kedengaran ya? Oh, tapi suara Henry di sini kecil sekali ya. Emrian. Hadir Pak. Oh, Mufti. Wah, ini Mufti Al-Farisi. Hadir, Orang Pak. Arab dia Mufti. Hadir. Hadir. Iya, oke, berarti overfitting pada belum tahu ya. Kalau belum tahu kita jelaskan overfitting ya. Ini kan tadi kita cerita agar hal ini tidak terjadi, disarankan untuk melakukan feature selection kan dan preprocessing yang baik. Oh ini overfitting ya. Pada kasus oversampling, penggunaan key vault ini sering mengalami overfitting. Jadi overfitting itu begini, unfitting itu cocok ya. Berarti overfitting itu sistem itu wah sempurna ya dalam menganalisis, cocok sekali dalam data pelatihan, cocok sekali overfitting. Tetapi pas dilakukan data testing, maka sistem itu tidak mampu mendeteksi data testing tersebut karena sistemnya overfitting. Jadi waktu latihan dia bagus, nilainya bagus sampai 99,8% si kemampuan deteksinya itu smart klasifikasi pada training.
Tetapi pas dilakukan data testing, dia dengan data yang baru, data yang sebenarnya, dia nggak mampu mengklasifikasi, malah mengklasifikasinya jadi salah. Itu overfitting. Nah, ini contoh dari itu. Data undersampling dengan oversampling. Ini contoh dataset yang asli ya, original dataset. Berarti ini yang warna kuning itu sedikit datanya. Ini rare class, datanya sedikit. Kalau yang abundant class ini, yang biru ya, datanya banyak. Ini berarti imbalance data itu begini. Datanya tidak seimbang. Ya, tidak seimbang. Yang efeknya atau kerugiannya banyak sekali kalau kita mengolah data yang tidak seimbang. Ya, yaitu akan terjadi overfitting. Seimbang. Kemudian bagaimana kalau menggunakan metode undersampling? Ya, supaya data itu bisa diolah dengan baik. Yaitu diseimbangkan ini. Berarti data yang biru ini direduksi kan, dieliminasi, dikurangi sampai jumlahnya sama dengan data yang kuning ini. Namanya undersampling teknik. Tapi kalau pakai oversampling, ini ada dataset yang original. Sampling itu ya artinya data yang sedikitnya ini ya ditambah ya tentunya dengan klasifikasi yang cocok ya datanya antara data input dengan output, sehingga data yang kuning sama dengan data yang itu oversampling dan undersampling. Ngomong-ngomong, kalian udah pernah itu belum mencoba coding yang kemarin Python? Ade udah pernah mencoba, Ade? Eksperimen sendiri? Yang mana, Pak? Ya? Aduh, nggak Yang kedengeran, mana? Ade. Suaranya nggak jelas. Kemarin ada yang mata kuliah kemarin yang classification bankruptcy. Oh, belum, Pak. Oh, belum ya. Oh, datasetnya belum Bapak kirim ya? Belum, ya. Belum Bapak kirim datasetnya. Kalau kalian bisa juga cari dataset di internet, di Kaggle maupun di UCI. Ya, dataset yang udah dipublish secara internasional. Ada yang dari Polandia, datanya dari Amerika. Oh, belum ya. Saya belum punya pengalaman pemrograman ya kelas ini. Sudah, Pak. Yang UTS sudah dicoba. Saya belum ada bayangan ya kelas data ini. Kirim datanya nanti. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Bapak nanya dulu ya, biar sambil ngecek. Ini kan 17 orang gitu kan. Ada salam, ada aktif, ada salam. Adi Prayoga ada? Ada, Pak. Ada ya? Ada. Tadi itu overfitting itu bagaimana, Adi? Data yang terbaik yang digunakan buat pelatihan, Pak. Keras, Adi. Ngomongnya keras. Oh, data yang terbaik, yang cocok sekali, yang digunakan buat pelatihan, Pak. Sebagai data pelatihan. Ya, sewaktu pelatihan menghasilkan data yang
Yang bagus ya, baik sekali kan? Ya, yang terbaik. Iya, Pak. Ya. Tetapi waktu di testing gimana? Gimana, Pak? Waktu di testing gimana datanya? Bagus, Pak. Nah, waktu training bagus kan? Overfitting Iya. waktu di data training, ya outputnya tuh hasilnya bagus. Bagus artinya fit, cocok sekali kan? Cocok. Ya, Makanya fitting. bisa Cocok. 99,8%. Itu waktu pelatihan, waktu data training. Kemudian kalau kita masuk ke data testing, bagaimana hasilnya? Berarti bisa ada kemungkinan overfitting dan underfitting ya, Pak? Hasilnya jelek justru waktu pakai data testing ya. Berarti Waktu latihan bagus ya, tetapi waktu dicek dengan data sebenarnya, dia tidak mampu mengklasifikasi, tidak mampu mendeteksi. Nah, jadi sistemnya gagal. Itu overfitting itu begitu. Oh iya, Pak. Ya. Kemudian Ahmad Rifai coba. Disebabkan oleh apa overfitting itu? Halo Ahmad Rifai. Tidak ada Ahmad Rifai. Ahmad Rifai. Banyak ada dengan Adil. Aldi, coba ada Aldi. Ada, Pak. Aldi. Gimana Aldi? Overfitting itu disebabkan oleh apa? Terjadi karena si modelnya terlalu fokus pada data training. Aduh, kurang kelas Aldi, coba berteriaklah di sini. Model yang dibuat itu terlalu fokus pada data training. Nggak jelas suaranya. Pokoknya ya, bentar otak atik dulu supaya jelas ya suaranya. Suaranya. Ini ada pakai voice meter padahal. Halo Di. Ya, Pak. Oh ya. Ya, Pak. Coba tes lagi. Karena si model yang dibuat itu terlalu fokus pada data trainingnya. Oh, nggak ada suaranya? Ada, Pak. Ada. Ada, Pak. Halo, ada lagi suara? Ada deh suara? Ada Pak. Ada, Pak. Ada Pak. Lancar. Ada suara deh? Ada Pak. Ada. Halo? Kedengaran jelas apa? Halo, suara ada? Ada Pak. Ada. Ada ya? Ada Pak. Ada, Pak, jelas. Oh, tapi dari sana Jelas kok, kecil sekali ada yang baru masuk lagi nih, 3 orang. Kalau suara Bapak jelasnya ke sana?
Jelas, terus, Pak. Jelas, Pak, jelas. Oh, jelas ya. Nah, yang problemnya suara di sana nggak jelas di sini. Kalau ini kelihatan di sini. Ada prayoga, ada. Jadi, ya baik, kalau gitu kita lanjutkan ya. Kalau suara jelas, Lanjut, Pak. ya kita masuk ke kasus ya, kasus ini. Cara atasi COVID-19. Ya. Ini kan secara kesehatan, secara ekonomi berpengaruh sekali nih si virus pandemi si COVID kan. Makanya kita harus punya sistem yang mampu ini tracing. Ya, artinya tracing ya. Nah, penelusuran yang cepat kan, sehingga ya bisa ditelusuri, sehingga setelah ditelusuri dengan cepat bisa juga mengisolasi dengan cepat ya, orang yang terkena COVID itu. Kemudian tracking ya, penelusuran tracking itu ya, dengan cepat ini bisa diobati kan. Tracing dan tracking berbeda ya. Tracing penelusuran, ini pelacakan dengan cepat, tracking, sehingga itu bisa memberikan pengobatan kan. Kita akan gunakan itu. Kecepatan tes rapid. Nah, sementara yang ada di kita sekarang yaitu sistem yang untuk mendeteksi COVID itu ada namanya rapid test dan PCR kan. Rapid test itu memerlukan 5-7 hari setelah virus terpapar, ini akurasinya 50-70%. Ada orang yang diklasifikasi penyakit padahal dia tidak. Ada yang PCR juga ini 98% keakuratannya darah. Di sini ada yang pernah dilakukan itu rapid test atau PCR? Adi pernah melakukan PCR rapid test? Belum, Pak, belum. Belum pernah, Pak. Negatif. Belum, Pak, belum pernah. Belum ya. Belum ada yang pernah ya? Belum, Pak. PCR ya. Ya, ini cara kerja. Nah, riset yang dikembangkan oleh UGM ini untuk mendeteksi penyakit, namanya ini ya. Ini kan UGM, electronic nose, artinya hidung elektronik. Ini dia mengklaim 3 menit setelah pengambilan sampel itu reaksinya cepat. 3 menit setelah pengambilan sampel sudah mendapatkan hasil. Akurasinya 96-97%. Kita akan lihat bagaimana nanti mengembangkan kan. Nah, ini yang mengembangkannya dia si Genos ini. Jadi dia melibatkan ilmu kedokteran kan, senyawa organik, paru-paru kan, karena yang diserang penyakit COVID itu paru-parunya berbeda, melibatkan alat kedokteran ya,
materinya begini. Nah, dia itu si genus itu inputnya dari hembusan napas. Hembusan napas nanti ditampung, kemudian dimasukkan ke sensor ya. Sensornya yang mampu dia mengkonvert hembusan napas ini ke dalam data numerik, angka. Nah, sehingga angka-angka tersebut nanti bisa diambil, ya, bisa dijadikan dataset oleh AI dan machine learning, kemudian dianalisis polanya, pattern recognition, itu ya, apa namanya, proses dari pembangunan sistem genus. Nah, jadi potensi genos dalam deteksi cepat COVID-19, perkembangan uji klinik genos. Artinya sebelum digunakan, sebelum disosialisasi, dia mengalami uji klinis dulu, uji diagnostik. Uji klinik sudah uji klinik tahap 3 ini. Artinya diuji dia nanti di rumah sakit Dr. Sarjito di Jakarta, ya, Harjo di Jakarta, Jogja, Bantul, Magelang, Jakarta nih, Jogja, Magelang, Jakarta, Klaten. Inilah rumah sakit yang untuk menguji sistem ginos itu yang ditemukan di UGM. Ini sensor ginosnya. Malah nih sensor ginosnya katanya dia beli dari Jerman ini sensornya. Sensor yang mampu mengkonvert, mengubah data hembusan napas jadi data-data numerik. Ini bisa diikuti nggak? Bisa diikuti? Bisa, Pak. Bisa. Ya, ini. Nah, ini timeline pengembangan. Kan kalau kalian nanti membuat project, membuat aplikasi, terus punya timeline ini, waktunya kan. Waktunya dia uji klinis sambil pengujian fungsi dan kalibrasi September. Ini komputer. November tuh kalau produksi di UGM menunggu izin edar Kemenkes. Artinya harus ada izin kalau mengeluarkan ini, harus ada izin dari Kementerian Kesehatan, izin dari Sekretaris Negara, izin dari berbagai pejabat negara. Kemudian baru diproduksi massal skala komersial. Desember ini targetnya tuh si ginos itu udah bisa digunakan di rumah sakit atau puskesmas. Biayanya murah, katanya hanya 25.000, 15.000 sampai 25.000. Murah sekali sehingga setiap masyarakat bisa diperiksa punya COVID atau tidak. Kan kalau yang sekarang itu PCR itu berapa ya? Rapid test itu 250.000, PCR juga mahal. Yang ada sekarang. Rencana komersialnya produksi awal itu 50.000 unit, harga jual 40 juta per unit, kapasitas pemakaian 100.000 kali pemakaian unit kan. Public expose genus teknologi pengendus COVID. Ini dalamnya AI kan, dalamnya dalam machine learning. Yang kalian pelajari ini nanti ada algoritma neural network, algoritma SPM, algoritma apa untuk klasifikasi dari si COVID ini. Nah, ini skemanya kurang lebih begini. Skemanya nih. Ini nih.
Ya. Jelas nggak gambarnya? Ntar kita. Ya, COVID electronic nose, hembusan napas kan. Hembusan napas. Ini jelas nggak gambarnya, Dek? Mufti jelas nggak gambarnya? Jelas, Pak. Jelas ya? Ya. Jadi nanti skemanya begini nanti. Ya nanti ini ada ventilator ya. Ini ada pasien kan? Pasien ini. Berarti harus ada virus ini pasien kan? Virus. Pasien itu dia nanti memasukkan data ke dalam sistem itu menggunakan hembusan napas. Tarik napas, hembuskan, nanti masuk ke ini ventilator masuknya, sebuah alat. Kemudian nanti dari ventilator tersebut masuk ke sensor ini, sensor array namanya. Nah, si hembusan napas tersebut nanti oleh sensor yang dibeli dari Jerman ini, diubah data hembusan napas itu ke dalam bentuk numerik, dalam bentuk angka. Ya, nanti fiturnya bisa aja nanti ada S2, S3, sampai dengan S30-an. Ya, ini juga memerlukan ilmu tersendiri ya. Nah, bentuknya nanti begini. Bentuk dari datasetnya. Tadi diolah. Datasetnya. 1, 2, 3. Ya. Ini data tersebut, kumpulan data tersebut dibagi dua kan, ada data training, set training, dan set testing. Data trainingnya pakai apa digunakan? Evaluated model performance menggunakan machine learning. Datanya menggunakan Kines, network, night bias, eccentric, neural network, spot vector, mesin, random forest. Nah, ini kalian belum pernah mencoba ini ya? Kemarin Bapak terakhir kasih coding Python kan? Ya walaupun kasusnya berbeda, itu udah numerik langsung di sini, ada pre-processingnya. Strap, kemudian ini ada improving model performance, artinya kinerjanya di-improve ya, dikembangkan ya. Model kinerja dari itu dikembangkan sehingga masuk ke testing. Nah, harusnya di sini ada model yang hasil klasifikasi data training. Nah, di sini ada hasil model data training. Kemudian ini juga digunakan untuk testing. Ada pertanyaan dari skema ini enggak? Belum, Pak. Belum, Pak. Nah, ya, oke, kalau nggak lanjutkan, sama juga yang ini. Nah, cara kerja sensor hembusan napas. Nah, ini kan, ini ya, orang ini, dia hembuskan napas kan, harus si pasien, kesehatannya, pasien kan, hembusan napas nih. Jadi senyawa volatile dari hembusan napas dideteksi oleh larik sensor gas, membentuk pola yang khas untuk pasien sakit dan sehat. Pola pattern recognition ini. Hembusan napas masuk nanti ke dalam sensor. Dalam sensor tersebut ya terklasifikasi kan. Hembusan napas tersebut ada yang COVID, terpapar virus COVID atau tidak terpapar. Dibutuhkan sistem pengenal pola, umumnya menggunakan AI atau machine learning atau deep learning.
Nah, cek mengenal pola. Jelas sampai sini? Oke, lanjut. Ini metode sampling. Ya, genus ini butuh banyak sampel training. Ini data untuk training, data untuk diperlukan banyak. Ini rebrating mass, artinya sebuah alat ini untuk menampung ya, topeng ini yang menampung gas, menampung hembusan napas. Ini manusia kan pasang di sini, bernapas masuk sini. Ya. Sampel ya masuk ke alat ya, selang ya, sampel chamber ya, mini pump masuk ke selang. Selang alat itu alat apa? Untuk memasukkan napas ya, selang. Kemudian ada sensor alat itu di dalamnya kan. Kemudian masuk ke personal komputer. Masuk ke personal komputer ini ada alat nih, ada alat selang itu untuk memasukkan ini apa, napas manusia, selang. Ada sensor masuk ke dalam personal komputer. Dalam personal komputer ada coding ya, menggunakan learning atau AI. Tentunya samplingnya itu diambil dari rumah sakit biasanya kan. Di rumah sakit kan sudah punya data-data orang yang terpapar virus COVID atau yang tidak kan. Jadi minta biasanya oleh tim. Ini contoh kan, pilot project, profiling dan validasi genos di ruang isolasi. Artinya data-data itu dikumpulkan. Data dikumpulkan dari rumah sakit dikumpulkan. Karena ada data-data yang terkena terpapar COVID atau tidak. Nah, ini diambil dari demo kemarin. Demo genos ini uji filing genos di ruang isolasi kan. Mulai orang masuk ke alatnya itu bisa berupa ruang tampung dari itu, ruang tampung bisa napas masuk ya. So, kemudian dipasang ke alat ini yang masuk ke alatnya ini kan, masuk ke sini ini. Ini bisa napas ini di bag ya, masuk ke alat ini, alat ventilator ini masuk napas masuk ke ini sebuah alat sensor. Nah, ini analisis data dengan mesin kan, Genos processing. Jadi Genos itu singkatan dari Gajah Mada, Electronic Nose for COVID-19 Classification, konfigurasinya. Nah, kalau datanya itu bagus, sempurna, nanti si sistem itu ini gambarnya begini, naik semua kan, berarti sempurna si datanya itu, bisa dianalisis lebih lanjut. Kalau grafiknya tidak sempurna, berarti pengambilan ulang lagi, data. Nah,
hasil profiling dan akurasi genos. Simpson ya, Permit. Nih Simpson berdata hipotesis nih. Ada batuk, ada kedinginan, ini data-data Peter Putri, Simpson. Ini hasil dari klasifikasi simptom. Ini kontrol perkembangan swab. Ini hasilnya 79%, kalau pakai swab 81%. Oke, teknisnya. Nih, hasil profiling dan akurasi genos ya, hasil analisis profiling dengan metode sederhana yang ini MLP itu mesin multi-layer processing dan support vector mesin dapat mencapai akurasi lebih dari 90% untuk semua data training dan data testing. Berarti tinggi dia hasilnya. Nah, overfitting karena dia data trainingnya 90%, data testingnya 97%. Nah, ini datanya training, testing, mau data menggunakan ini neural network ya, heuristic, multi-layer, SPM. Hasil profiling paling stabil adalah menggunakan ini neural network, data neural network dan analisis sekitar ini. Neural network 95%. Nah, dilakukan ujian model mengacu pada standar dalam mesin learning kan, yang soft coding dengan akurasi testing 90%. Fokus analisis mesin, screening dan diagnostik ya, dahulu. Jadi fokus ke sini ya, ke testing, diagnostik testing dulu sistemnya. Kemudian uji diagnostik. Ini rumah sakitnya banyak ya. Diagnostik karena si software itu sebelum didistribusikan ya oleh masyarakat di diagnostik dulu di berbagai rumah sakit. Betul nggak efektif kan sistemnya itu, sesuai nggak dengan aktual data kan? Dengan data yang sebenarnya sesuai tidak. Persiapan uji diagnostik nih targetnya partisipannya 1.400 ya. Progres hingga saat ini pendaftaran. Nah, ini apa namanya prosedur uji diagnostik ya. Ini tata kelola akselerasi pengembangan genos. Artinya Agustus tuh profiling, September uji klinis sampai ke November izin edar, Desember penutup ya dukungan multi institusi untuk akselerasi inovasi genos. Artinya diperlukan dukungan dari Badan Intelijen Negara, TNI, Kemenristek, Kementerian Kebudayaan, Kesehatan, semua stakeholder dari pemerintah mendukung. Nah ini contoh dari itu tadi, contoh dari pengambilan ini busana pas ya, pakai plastik khusus ya, mungkin karet atau pelan-pelan ambil busana pas. Diambil ya oleh operator ini dimasukkan ke dalam ini, disambungkan ini. Ini nanti dikaitkan ke sini, dipasang di sini supaya dikonvert ke dalam bentuk angka ya, angka.
Nah, masukkan ya, masukkan si plastik ini, si napas itu, hembusan napas dimasukkan ke ini apa namanya, sensor. Kemudian diproses, tapi diproses menggunakan itu machine learning algoritmanya, classification, codingnya bisa menggunakan Python, bisa menggunakan ya R language dan yang lain-lainnya. Dan kemudian dilihat, diinput, proses, lagi terus proses. Ini memakan waktu 3 menit. Nah, setelah diproses, ini ditunjukkan bahwa grafiknya ini ke bawah semua ini. Ini artinya nggak bisa dianalisis lebih lanjut data tersebut. Ada kebocoran atau sempurna data tersebut. Ya, testing data ini nggak bisa dilanjutkan, harus diadakan ulang dari hembusan nafas. Kalau grafiknya ke bawah, tadi kan grafik itu yang ini ke bawah. Kemudian dia, nah ini demonya kan, ambil lagi, hembusan nafas diambil lagi sama dia, ambil, tes ulang, masukkan lagi ke sensor ya. Sensor ini dibeli dari Jerman ya. Kalian juga bisa nanti mengembangkan aplikasi ya COVID yang menggunakan jangan pakai hembusan nafas kalian. Kalau ingin dekat seperti menggunakan darah saja, darah diambil. Nanti kalian beli sensornya dari atau dari mana, dari Jerman atau dari mana yang bisa mengkonversi darah ke dalam bentuk numerik. Dan nanti datanya dimasukkan ke dalam sistem deteksi. Ini deteksi. Kemudian diolah sama dia. Diolah ini proses ya. Proses ini sampai terus ini proses. Nah, sekarang udah mulai ada progres, dia naik ke atas grafiknya. Sehingga di akhir pemrosesan, nah, grafiknya naik. Berarti data yang diambil itu bisa dianalisis lebih lanjut karena data yang diambil sudah baik, sudah sempurna. Jadi proses. Sehingga nanti ada hasilnya ini. Ini kebaca nggak nih? Predict result X. Ini katanya kalau di servernya yang muncul ini ya. Ini kan di monitor di layar server muncul dia. Artinya klasifikasinya positif atau negatif. Bagaimana pertanyaan sampai sini? Halo, Ade? Belum, Pak. Belum ada Belum, Pak. pertanyaan. Oh. Tugas harusnya kalian udah mengerjakan tugas ya. Aduh, tugas apa ya? Kalau kalian nggak mengerjakan tugas, ya nggak dapat apa-apa berarti. Ya, coba kerjakan ya tugas yang kemarin. Nah, tambahin algoritmanya nih. Nah, ini kalau kemarin algoritmanya apa aja ya? Oh, udah semua ada nih. Ya, cobalah kalian inovasi sedikit dari tugas yang Bapak kemarin share codingnya kan, udah dengan coding ya. Itu dicoba. Nah, nanti
Datasetnya ada yang Bapak kirim. Coba ingatkan nanti deh ya, terkait data. Iya, Pak. Ingatkan Iya. terkait data. Nanti dikirim kan supaya kalian ya mencoba praktek eksperimen kan. Kalau tanpa eksperimen ya nggak punya pengalaman, jam terbangnya nggak ada, jadi ya apa, nggak dapat apa-apa masalah AI dan sebagainya ini. Ya silakan kalau pertanyaan. Ini pada hadir nggak ya? Coba diulang, absen ulang lagi, dari masa ada 18 nih yang bertahan. Sisa 15 orang, Pak. Sisa 15 orang. Iya. Tapi hadir nggak coba ya? Aduh ya. Ini dicek aja, Pak. Iya. Randi Tumbur ada? Randi Tumbur baru masuk ya, belum di. Aduh, Randi Tumbur. Tumbur kan tabrak tuh. Bendung, wah namanya. Kan Bendung. Ya, oke. Bapak absen ya. Ahmad Rifai. Ade Sahlan. Hadir, Pak. Ya, oke. Hadir. Adi Prayoga. Hadir, Pak. Hadir. Ya, oke. Ahmad Fadil. Hadir, Pak. Wah, oke. Ali Febriansyah. Hadir, Pak. Ya, Hadir. Astika Budianti. Hadir. Hadir. Mana suaranya nggak ada Astikanya? Hadir. Ini Pak. Hadir. 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 Teriak Astika. Kenapa Pak? Ya, oke. Dwiki. Hadir, Pak. Hadir. Ya, oke. Guntur. Henry. Hadir, Pak. Hadir. Hadir. Ya, oke. Imam Nurjaman. Hadir, Pak. Ya, oke. Emrian. Hadir, Pak. Hadir. Ya. Mufti. Hadir, Pak. Ya. Rizki. Hadir, Pak. Ya. Safero. Pak. Ya. Siapa lagi yang terabsen? Saya, Pak. Yohanes. Ya, Pak. Oke. Ahmad Rifai hadir? Ya. Ya, baik kalau gitu, kalau ada pertanyaan. Bapak cepat sekian dulu ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. suaranya aduh kecil sekali ya nanti apanya. Ya, Pak. Ya, nanti datanya dikirim ke WA dengan tugas yang harus dikerjakan nih. Kalian harus bisa nanti kan. Kalau bisa punya riset dalam bidang machine learning. Bisa apa? Bisa bersaing dengan tim UGM itu. Ya, Bapak tutup. Bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Ya, Pak. Sama-sama.